praktikum yang kedua yaitu proses transportasi air. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui proses transportasi air pada tanaman pacar air. Bahan dan alat yang dibutuhkan yaitu batang pengaduk, 4 gelas berisi air, pewarna merah, 1. Tanaman pacar air yang memiliki akar dan daun, 2. Tanaman pacar air tanpa akar dan menggunakan daun, 3. Tanaman pacar air menggunakan akar dan tanpa daun, yang keempat, tanaman pacar air tanpa akar dan juga daun. Cara pengerjaan, langkah pertama, tuangkan pewarna merah ke masing-masing gelas. Tujuan pemberian warna merah ini adalah agar proses transportasi air pada batang dan akar tanaman pacar air dapat diamati dengan jelas. Langkah kedua, aduk pewarna dengan menggunakan batang pengaduk hingga tercampur rata. Langkah selanjutnya yaitu masukkan tanaman pacar air ke dalam gelas. Masukkan tanaman pacar air yang pertama, masukkan tanaman pacar air yang kedua, kemudian masukkan tanaman pacar air yang ketiga, dan yang terakhir, masukkan tanaman pacar air yang keempat. Langkah keempat, simpan tanaman pacar air di bawah sinar matahari selama 2 jam, agar proses fotosintesis dapat berjalan dengan baik. Langkah kelima, amati perubahan pada tanaman pacar air. Tanaman pacar air yang berada di gelas nomor 3 memiliki daun lebih segar dibandingkan tanaman pacar air di gelas nomor 1. Hal ini terjadi karena batang tanaman pacar air menyerap langsung air tanpa melewati akar, sehingga proses fotosintesis terjadi lebih cepat. Langkah selanjutnya yaitu amati proses transportasi air pada batang dan akar tanaman. Pada batang tanaman pacar air yang memiliki daun dan tidak memiliki akar, terlihat warna merah dari pewarna yang dicampurkan ke dalam air dapat diserap oleh batang tanaman, sehingga pada bagian bawah tanaman tersebut, batang berubah menjadi merah. Sedangkan pada tanaman pacar air yang memiliki akar dan juga daun, tidak nampak jelas perubahan warna yang terjadi. Proses transportasi air pada tanaman pacar air yang tidak memiliki daun dan juga tidak memiliki akar berlangsung sangat lambat, karena tanaman tersebut tidak melakukan proses fotosintesis, sehingga setelah diamati, batang tanaman pacar air tidak mengalami perubahan warna. Hasil praktikum ini menunjukkan bahwa proses transportasi air berlangsung lebih cepat pada tanaman yang memiliki daun, karena tanaman tersebut membutuhkan lebih banyak air untuk proses fotosintesisnya. Proses transportasi air berlangsung lebih lambat pada tanaman pacar air yang tidak memiliki daun. Hal ini karena tanaman tersebut tidak dapat melakukan proses fotosintesis sehingga tidak membutuhkan banyak air. Dari praktikum ini dapat ditarik kesimpulan bahwa proses transportasi air dan juga nutrisi pada suatu tanaman dapat dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor tekanan akar, faktor kapilaritas batang, dan daya hisap daun. Demikian laporan praktikum proses osmosis pada kentang dan juga praktikum proses transportasi air pada tanaman pacar air.